Ibu Fasilitator, Ibu Retno Sri Lestari, MPD, Ibu Pengajar Praktik, Ibu Iis Nastiti Rahayuningsih, SPD, dan perkenalkan saya Apriani Widya Kurmaningrum, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya. Salam kenal, saya Nurkasana SPD yang biasa dipanggil Ibu Nur, wali kelompok B dari TK Islam Bakti 4 Tuban, Gondangrejo, Karanganyar. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap pra-observasi. Nah, yuk simak video selengkapnya. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bu Widya. Apa kabarnya siang hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Nur. Nah Bu Nur, 2 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu kalau misalnya saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu ya Bu. Dan alhamdulillah Bu Nur menyetujuinya. Dan tahap supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu nanti adalah tahapan pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga nanti tahap pasca observasi. Nah, pada siang hari ini Bu, kita akan melaksanakan tahap pra-observasi, di mana harapannya nanti kita bisa sama-sama berdiskusi, kemudian sama-sama bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Bu Nur dalam melakukan supervisi besok, dan juga harapannya Bu Nur bisa meningkatkan kemampuan akademik, pengetahuan, dan juga dalam pelaksanaan pembelajaran Bu. Nah, untuk membuka percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Nur harapkan dari pertemuan kita siang hari ini Bu? Ya, terima kasih. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Widya. Untuk kesempatannya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya juga bisa disupervisi dengan Ibu untuk meningkatkan kompetensi saya dalam meningkatkan proses pembelajaran di kelas saya. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada besok hari. Oh iya, berarti kita sama-sama ya Bu, sama-sama pengen berdiskusi terkait kesiapan-kesiapan Bu Nur untuk melakukan supervisi besok. Nah, kira-kira Bu Nur, besok Ibu akan menyampaikan materi tentang apa Bu? Besok insya Allah kami akan melaksanakan tentang tema binatang ternak. Subtemanya, topiknya adalah binatang ayam. Nanti kita insya Allah mau memperkenalkan kepada anak tentang ayam, perkembangbiakan ayam, tentang cara merawat ayam, kemudian tentang bagaimana cara mengetahui bagian-bagian tubuh ayam. Selain itu, kami juga akan membuat kreasi tentang ayam secara berkelompok di dalam kelas kami nanti. Oh iya, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi nanti terkait materi tentang ayam itu tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik ya Bu ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Nur? Nanti sebelum kita melakukan kegiatan, jadi nanti saya akan menunjukkan gambar ayam, lalu kemudian melihatkan kepada anak-anak tentang bagian-bagian tubuh ayam. Nanti saya akan memperlihatkan video tentang perkembangbiakan ayam. Kemudian nanti setelah itu anak-anak pasti akan mengetahui bagaimana proses perkembangbiakan ayam tersebut. Nah, dengan cara bermain huruf dengan berbagai media, anak juga akan dapat menyusun kata bagian-bagian tubuh ayam. Nah, setelah itu anak juga akan dapat membuat kreasi tentang ayam secara berkelompok dengan temannya. Oh iya. Kalau boleh saya ulangi ya Bu, jadi tujuan pembelajaran Ibu besok pada waktu kita melakukan supervisi itu yang pertama, Ibu ingin
menunjukkan kepada anak-anak gambar-gambar tentang ayam ya, yang di situ nanti tujuannya supaya anak-anak bisa mengetahui bagian-bagian tubuh ayam. Kemudian dengan menggunakan huruf itu nanti ibu ingin mengajarkan kepada anak bagaimana anak dapat menyusun kata menjadi kata bagian tubuh ayam gitu ya Bu ya. Terus ibu juga akan memperlihatkan video pembelajaran berupa perkembangbiakan ayam yang harapannya nanti anak bisa mengetahui perkembangbiakan ayam gitu ya Bu ya. Kemudian nanti juga ada kegiatan secara berkelompok ya Bu. Secara berkelompok anak membuat kreasi tentang ayam ya. Oke, keren sekali Bu. Dari tujuan pembelajaran ini kira-kira area yang ingin ibu kembangkan apa Bu? Jadi area yang ingin saya kembangkan diantaranya saya akan meningkatkan literasi mereka dalam membaca pada siswa melalui kegiatan bermain, menyusun huruf menggunakan berbagai media. Lalu kemudian dengan kegiatan membuat kreasi tentang ayam dengan berbagai media secara berkelompok tadi, saya akan meningkatkan kemampuan mereka dalam berdiskusi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Oh iya, jadi area yang ingin ibu kembangkan yaitu antara lain ibu ingin meningkatkan kemampuan literasi membaca mereka ya melalui kegiatan bermain huruf ya dengan berbagai media yang telah ibu siapkan. Kemudian ibu juga ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam berkolaborasi, bekerja sama, berinteraksi dengan teman-temannya melalui kegiatan bermain secara berkelompok itu tadi ya, menyusun kreasi. Keren sekali Bu. Kalau boleh saya tahu, apa-apa saja sih yang udah Bu Nur siapkan untuk kegiatan supervisi besok Bu? Ya Ibu, ini saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran yang sudah berdiferensiasi sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan kemarin, memasukkan KSE dalam perencanaan pembelajaran yang saya buat. Jadi kemarin Ibu sudah memberikan saya bimbingan untuk mencantumkan KSE di dalam RPP yang saya buat ini untuk kegiatan besok. Nah, untuk kegiatan besok saya menyiapkan gambar, lalu video, LKPD, dan berbagai APE untuk kegiatan besok. Tidak lupa saya menyiapkan asesmen seperti yang Ibu bimbing yang akan saya gunakan untuk menilai kegiatan besok. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Saya lihat dulu ya Bu ya. Alhamdulillah keren sekali Bu, walaupun kita kemarin hanya berdiskusinya dalam waktu singkat. Saya juga menyampaikan kepada Bu Nur hanya garis besarnya saja mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga tentang pengintegrasian KSE ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tapi alhamdulillah dalam waktu 1 hari Bu Nur sudah bisa menyelesaikan RPP-nya, dan di sini saya lihat Bu Nur juga sudah mencoba memetakan kebutuhan belajar murid ya Bu berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian Ibu juga sudah mengkaitkan, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam RPP yang Ibu buat. Nah, Ibu juga sudah menyiapkan APE, video pembelajaran dan juga gambar-gambar untuk pelaksanaan kegiatan besok. Ya, selain itu Bu, kira-kira dalam rencana pelaksanaan pembelajaran Ibu yang akan Ibu besok laksanakan terkait supervisi akademik ini, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan? Jadi besok kita akan mengenal tentang bagian-bagian tubuh ayam, belajar menyusun kata menggunakan berbagai media, dan membuat sebuah kreasi dengan berkelompok. Jadi saya mencoba menggunakan strategi berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya itu gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi untuk siswa saya yang gaya belajarnya itu ada yang secara audio, secara visual, dan secara kinestetik. Untuk 3 kelompok ini saya cara penyampaiannya melalui materi berbeda Bu. Jadi secara visual kami berikan gambar-gambar tentang ayam,
dan bagian-bagian tubuhnya. Yang kelompok audio saya berikan video pembelajaran, jadi mereka mengamati video perkembangbiakan ayam dan mengamati video bagian-bagian ayam. Kemudian mereka juga bisa belajar tentang bagaimana ayam itu berkembang biak. Lalu untuk yang kinestetik saya berikan kegiatan mereka untuk senam menirukan gerakan ayam dan juga membuat bentuk ayam dengan berbagai media yang mereka minati. Oh iya, jadi Ibu besok akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi Ibu sudah mencoba memetakan gaya belajar murid-murid di kelompok Ibu. Ternyata ada 3 kelompok, yaitu ada yang siswa auditori, ada yang visual, dan juga ada yang kinestetik ya Bu ya. Kemudian Ibu akan menyampaikan materinya dengan cara yang berbeda-beda. Untuk anak yang auditori, Ibu akan menampilkan tayangan video terkait itu ya, cara perkembangbiakan ayam. Kemudian untuk anak yang visual, Ibu menggunakan gambar-gambar tentang ayam supaya anak-anak bisa mengetahui bagian-bagian tubuh ayam gitu ya Bu. Untuk anak yang kinestetik, Ibu sudah menyiapkan senam tentang ayam, dan juga Ibu menyiapkan kegiatan membuat kreasi menjadi bentuk tentang ayam itu ya Bu ya. Keren sekali Bu. Jadi Ibu, setelah saya mendengar tentang persiapan Ibu terkait kegiatan supervisi besok, kira-kira masih ada tidak Bu yang ingin Ibu Nur sampaikan kepada saya terkait persiapan ini? Jadi dari rencana pelaksanaan yang sudah saya buat ini, masih ada salah satu yang saya khawatirkan Ibu tentang pelaksanaannya. Oh, jadi dari apa-apa yang sudah Bu Nur persiapkan masih ada yang dikhawatirkan ya Bu? Kalau boleh saya tahu nih, apa sih yang masih Ibu Nur khawatirkan? Oh iya, ini yang menjadi kekhawatiran saya adalah tentang masalah disiplin waktu Ibu. Oh, jadi masalah disiplin waktu. Kira-kira Bu Nur, apa sih yang menghambat Bu Nur sehingga Ibu khawatir tentang disiplin waktu ini? Jadi kan ini nanti kegiatan secara berkelompok dan berkreasi dengan tema ayam dengan berbagai media. Kekhawatiran saya yaitu karena terlalu asiknya anak-anak dalam berkreasi, lalu jam istirahat akan terpakai dan sampai kehabisan waktu. Karena yang saya sudah alami sebelumnya, anak-anak saya itu cukup antusias kalau misalnya sedang bekerja secara berkelompok dan dengan teman-temannya. Lalu kekhawatiran saya, mereka keasikan berkreasi dengan teman-temannya. Oh begitu. Jadi yang menghambat Ibu itu dalam anak berkelompok itu ya, mereka takutnya keasikan ya Bu ya, keasikan untuk bermain, membuat kreasi sampai lupa waktu ya Bu ya. Jangankan anak-anak Bu, kita saja nih sebagai orang dewasa kalau misalnya lagi berdiskusi atau lagi bekerja kelompok dengan teman-temannya pasti juga akan lupa waktu. Apalagi kita melihat anak-anak itu nanti aktif bekerja kelompok, pastinya juga akan merasa senang dan lupa untuk mengingatkan mereka tentang waktu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, ini kan berdasarkan pengalaman Ibu dari yang kemarin-kemarin ya, anak sampai lupa waktu tersebut, pastinya kan Ibu sudah melakukan refleksi terkait masalah ini, hambatan ini. Nah, pastinya sudah ada di pikiran Ibu, di benak Ibu. Kira-kira apa nih Bu, untuk meminimalisir agar kekhawatiran Ibu ini tidak terjadi Bu? Nah, saya ingin berdiskusi dengan Ibu bagaimana kalau besok itu saya berpikir agar disiplin waktu ini bisa terlaksana dengan baik. Pada saat mereka membuat karya, saya akan memberikan batasan waktu. Jadi nanti anak dikasih waktu 30 menit yang membuat kreasi secara berkelompok. Saya akan mengingatkan kepada anak tentang batasan waktu yang telah disepakati. Jika nanti waktunya masih kurang, boleh dilanjutkan membuat kreasinya itu di besok harinya lagi.
Oh begitu, Masya Allah keren sekali Bu. Jadi Bu Nur besok akan membuat batasan waktu bagi anak-anak yang kegiatannya membuat kreasi secara berkelompok itu ya Bu. Sebanyak setiap anggota kelompok itu bisa berkreasi sebanyak 30 menit ya. Kemudian jadi nanti harapannya waktu istirahatnya tidak akan terpakai gitu ya Bu ya. Kemudian kira-kira Bu siapa yang bisa Ibu Nur mintai bantuan untuk melancarkan rencana Ibu? Oh, jadi agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, saya harus bisa bekerja sama dengan siswa saya, karena yang ada di dalam kelas saya ini adalah siswa dan saya sendiri. Jadi saya harus mengingatkan mereka untuk mau konsisten juga dengan waktu yang ada. Misalnya jarum jam panjang sudah menunjukkan waktu keberapa gitu, jadi membuat kreasinya sudah cukup selesai seperti itu Bu. Jadi harus selalu mengingatkan kepada siswa gitu Bu. Oh iya, jadi pastinya ya Bu, kalau misalnya di kelas yang bisa Ibu mintain bantuan adalah siswa-siswa Ibu. Jadi harapannya mereka juga berkomitmen dengan waktu yang telah Ibu berikan. Jadi mereka bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya waktu yang sudah Ibu berikan tersebut. Terus anak-anak juga bisa saling mengingatkan, oh waktunya 30 menit sampai jarum panjang angka segini gitu ya Bu ya. Oh iya, bagus sekali Bu. Kira-kira Bu, jadi kapan rencana Ibu ini akan mulai Ibu laksanakan? Pasti secepatnya ya, akan lebih bagus Bu. Jadi besok ketika Ibu melaksanakan supervisi, rencana ini saya sudah laksanakan. Oh iya. Oke, secepatnya ya Bu ya. Besok waktu saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu akan melaksanakan rencana ini. Nah, jadi apa nih Bu komitmen Ibu, rencana Ibu dari kedepannya itu seperti apa Bu? Jadi seperti ini Bu, saya akan melaksanakan RPP ini sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Penerapan KSE dan strategi berdiferensiasinya juga akan saya laksanakan di dalam kelas, dan untuk proses belajar selanjutnya juga saya akan terapkan seperti ini lagi. Oh ya, jadi Ibu berkomitmen dengan apa-apa yang sudah Ibu Nur rencanakan di dalam RPP Ibu ya. Jadi akan melaksanakan disiplin waktu, langkah-langkahnya akan Ibu terapkan ke depannya nih. Lalu Masya Allah luar biasa sekali Bu tadi perbincangan kita pada siang hari ini. Nah Bu Nur, kalau boleh saya ingin meminta sedikit kepada Bu Nur menceritakan dari awal sampai akhir, membuat kesimpulan tentang diskusi kita pada siang hari ini. Jadi mulai dari persiapan, strategi, kemudian materi yang ingin Bu Nur sampaikan, sampai hambatan-hambatan, sampai bagaimana Ibu Nur menyelesaikan hambatan tersebut. Bisa tolong diceritakan kembali Bu. Jadi saya sudah mempersiapkan rencana pembelajaran dengan tema ayam. Dengan tujuan pembelajaran, anak dapat mengetahui bagaimana bagian-bagian tubuh ayam melalui kegiatan melihat video pembelajaran. Anak mampu menceritakan tentang perkembangbiakan ayam. Saya juga menyiapkan simbol huruf dengan berbagai media sehingga saya bisa meningkatkan literasi membaca anak. Di situ nanti anak bisa menyusun huruf menjadi kata bagian-bagian ayam. Lalu anak juga akan membuat kreasi dari berbagai macam media secara berkelompok. Di sini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Anak sudah saya petakan kebutuhan belajarnya sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada anak yang gaya belajarnya auditori, visual, dan kinestetik. Jadi saya mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menyampaikan materi secara beragam. Adapun terkait kekhawatiran saya tentang disiplin waktu, saya besok akan memberikan batasan waktu selama 30 menit pada kegiatan membuat kreasi berbagai media secara berkelompok. Oh ya,
Alhamdulillah luar biasa sekali Bu Nur. Jadi rasanya saya semakin tidak sabar untuk masuk kelas Bu Nur besok untuk menyaksikan pembelajaran Bu Nur di kelas. Nah, dari kesimpulan Bu Nur tadi saya juga banyak belajar. Kita sama-sama belajar di sini ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali. Bu Nur, sepertinya kita sudah sampai di ujung pertemuan. Nah, dari diskusi kita pada siang hari ini Bu, kira-kira bagaimana perasaan Bu Nur? Saya senang sekali Bu, dan saya juga lega sekali sudah menceritakan semuanya tentang rencana pembelajaran dan strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan besok, dan juga kekhawatiran saya yang saya rasakan untuk melaksanakan besok. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Widya karena sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya pada siang hari ini. Alhamdulillah. Itu juga Bu yang saya harapkan. Jadi Bu Nur benar-benar siap untuk kegiatan supervisi besok ya Bu ya. Sepertinya ini memang sudah harus kita akhiri Bu diskusi kita pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nur sudah bersedia meluangkan waktunya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tenang. Oke, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Mandi? Sudah. Gosok gigi? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Teman-teman hari ini kelihatan senang dan kelihatan sehat semuanya. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, ada yang tahu Rizky kenapa tidak masuk? Iya, yang masuk 17. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Guru mau minta tolong Mas Datan untuk memimpin doa. Ayo Mas Datan. Doa mulai.
Jeju, bangunkan kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Tepuk hari ini. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tema ayam. Siapa yang di rumah punya ayam? Siapa yang ayamnya bertelur? Coba, ayam itu ada ayam apa saja? Nah, sebelum kita mau belajar tentang ayam, guru ada senam menirukan gerakan ayam. Mari kita senam sama Bu Guru. Kita mau gerak lagu tentang ayam. Are you ready? Kalian boleh berdiri semuanya. Teman-teman, tadi kita sudah gerak lagu apa? Ya, bisa nggak teman-teman? Seru? Nanti bisa dipraktekkan lagi di rumah ya. Nah, sekarang guru mau bertanya tentang ayam kepada teman-teman. Tadi teman-teman di rumah punya ayam. Ayam itu ada ayam apa saja? Guru lihat ini gambar. Coba yang ditunjuk Bu Guru ini ayam apa ya? Jago. Yang ini ayam. Nah, coba ciri-cirinya kalau ayam jago sama betina itu beda apa? Kalau yang ini ada ayam jago. Ayam jago biasanya di atasnya ada apa ya? Cenggernya. Kita jadi apa? Mulut. Yang ini ada ekornya lebih panjang daripada ayam betina. Kalau ayam jago bisa bertelur apa tidak? Bisa bertelur. Kalau ayam betina bisa bertelur. Coba kalau ayam jago suaranya bagaimana? Kalau ayam betina suaranya bagaimana? Kalau butak-butak itu tandanya ayam betina mau bertelur. Nah, selanjutnya Bu Guru punya gambar apa lagi ya? Ini adalah gambar ayam dan ini ada bagian-bagiannya. Sekarang yang ditunjuk paling atas ini apa? Gambar apa ya yang selanjutnya ya teman-teman? Ini adalah gambar dengan nama daun hidup ayam. Apa maksudkan? Daun hidup ayam. Jadi ayam itu bisa menjadi ayam itu dari apa dulu yang pertama? Ini bagian tubuh ayam. Kenapa? Karena berpanah Lihat ya, pasar.
mengunci bagian-bagian tubuh ayam. Kamu dengan mata harus Bagian-bagian tubuh ayam. Mata ayam. Kantong berfungsi untuk indera penglihatan bagi ayam. Ini kita akan belajar tentang pertumbuhan ayam. Pernahkah kalian berpikir bagaimana ayam bisa berkembang biak dan bagaimana proses pertumbuhan ayam? Mari kita simak penjelasannya. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pada habitat alami, ayam betina dapat bertelur 1 butir per hari. Setelah selesai bertelur, ayam kemudian mengurangi telur-telurnya selama 21 hari. Setelah selesai masa penggeraman, telur ayam akan menetas menjadi anak ayam kecil. Anak ayam kecil belum bisa. Hari ini nanti kita mau mengerjakan 3 kegiatan. Yang pertama, anak-anak bisa menyusun huruf menjadi kata bagian-bagian tubuh ayam. Nanti di kelompok sebelah sana ya, nanti ada bermacam-macam huruf atau wayang huruf atau menggunakan lilin atau menggunakan kartu huruf juga bisa. Nanti menyusun huruf menjadi kata bagian tubuh ayam. Ada apa tadi? Kaki, paruh, mata, terus cengger, ekor. Nanti boleh ambil gambar lalu disusun hurufnya menjadi kata bagian tubuh ayam. Bisa? Nah, teman-teman, untuk kegiatan yang kedua, dulu ada 2 lembar kerja. Nah, ini nanti tugasnya mengurutkan daur hidup ayam. Tadi dari apa daur hidup ayam? Telur, terus menetas, terus jadi anak ayam, terus jadi anak dewasa. Nah, ini ada 2. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini. Nanti anak-anak boleh memilih salah satu. Nah, cara mengerjakannya nanti digunting, teman-teman. Yang ada gambarnya gunting ini berarti kamu nanti menggunting, digunting satu-satu, lalu nanti ditempelkan sesuai urutannya. Yang nomor 1 yang mana? Kegiatan yang ketiga. Nah, kegiatan yang ketiga adalah kreasi tentang ayam. Kreasi tentang ayam ini nanti dilakukan bersama berkelompok. Nanti ada 2 anak membuat 1 kreasi. Nah, nanti berkreasinya bisa menggunakan plastisin. Nanti menggunakan papannya ya. Lalu ada ranting pohon, ada spidol, ada sedotan, lalu juga guru ada cangkang telur ayam. Bisa loh dari ini, nanti bisa itu dibikin kreasi jadi ayam. Nah, di kegiatan kreasi tentang ayam ini dikasih waktu Bu Guru 30 menit. Jadi selesai, kan berdua. Nanti cepat selesai kalau berdua ya. Nah, nanti di lem yang bagus, makan ada lemnya juga. Ya, bisa teman-teman. Bisa. Sekarang anak-anak boleh mengerjakan yang mana dulu. Bisa. Kamu dapat gambar apa? Ekor. Mbak Ara dapat gambar apa? Kaki. Ya, silakan.
Ayam dari apa? Yang ini ada berapa ayamnya? Oh, ada 2. Ayam yang jantan sama betina. Mana yang jantan, yang mana? Yang betina? Oh, ini yang jantan. Ini yang betina. Ini sedang apa ayamnya? Oh, sedang makan. Yang ini ayam dari apa ini? Dari cakang. Sedang apa ini ayamnya? Oh, mengerami. Haikal datang buat apa saja ini? Membuat ayam dari apa ini? Mas mesin. Ayamnya sedang apa itu? Makan juga. Sedang makan. Di sebelah sini ayamnya dari apa ini? Telur. Dari cangkang telur. Ini sedang apa ini ayamnya? Jagain anaknya. Jagain anaknya? Ya. Mengerami telur. Oh, mengerami telurnya. Biar apa kok dirami? Biar netas. Oh iya. Ini sudah belajar dengan Bu Guru. Tadi belajar tentang apa kita? Tentang ayam. Terus apa lagi? Kita belajar tentang apa saja? Melihat video. Ya. Lalu gerak lagu ayam. Terus pertumbuhan ayam atau daur hidup ayam. Tadi ada berapa kegiatannya? Ada 3. Apa saja? Yang pertama? Dari berbagai media. Terus selanjutnya yang kedua, menyusun huruf menjadi kata bagian tubuh ayam. Yang ketiga, apa? Mengurutkan apa? Mengurutkan gambar daur hidup. Daur hidup apa? Daur hidup ayam. Bisa semua? Bisa. Ya kan? Bisa. Nah, sekarang tadi ada kegiatan yang berkreasi tentang ayam dengan menggunakan berbagai media. Sekarang Bu Guru mau minta tolong kelompoknya sebentar. Kelompoknya Mas Haikal sama Jatan untuk menceritakan hasil karyanya berdua. Silakan. Ya. Teman-teman banyak membuat kandang ayam. Membuat kandang ayam. Terus membuat ayam dari plastik. Ini Membuat ayam dari cangkang. Membuat ayam dari cangkang. Yang ini yang di plastisin ini ayamnya sedang apa, Mas Jatan? Maem ulet katanya. Nah, terus yang ini yang dari cangkang, telur. Ayam sedang apa itu? Mengerami telur. Iya, bagus sekali ya teman-teman ya. Ya, tepuk tangan buat Mas Jatan dan Mas Haikal. Sekarang Bu Guru mau yang bercerita Mas Fahri. Mas Fahri kelompoknya sama siapa Mas Fahri? Mas Jeriko. Silakan diangkat kedua. Akan bercerita dengan temannya. Yang lain mendengarkan ya. Teman-teman, aku habis bikin ayam dari plastisin. Oh iya. Terus itu ayamnya? Oh, sedang makan apa ayamnya itu? Makan pur. Kalau yang satunya? Oh, bukan. Pinggir-pinggirnya ini apa namanya?
Oh, kandang ayam. Kandang ayam dari plastik. Oh, ini ada pintunya. Iya, Mas Wahid. Bagus sekali Mas Wahid. Tepuk tangan buat Mas Wahid dan Mas Eko. Sudah semua? Alhamdulillah semuanya pada hari ini sudah selesai mengerjakan 3 kegiatan dari buku semuanya. Hari ini semuanya senang? Nah, teman-teman, belajar untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak hari ini senang, besok dapat sekolah kembali. Masnya berdoa. Sekarang Bu Guru mau minta tolong kepada Mas Irsa untuk memimpin doa. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Mulai. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Bu Widya. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bu Nur bahwa siang hari ini kita akan melaksanakan diskusi ya Bu terkait kegiatan yang sudah saya observasi kemarin. Jadi terkait praktik pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, tapi pada siang hari ini kita didampingi oleh ibu pengajar praktik saya, yaitu beliau Ibu Iis Nastifi. Insya Allah tidak ada masalah ya Bu ya? Insya Allah tidak ada. Alhamdulillah. Bu Nur, jadi dari obrolan kita nanti kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan adanya sharing atau perbaikan setelah saya praktek mengajar kemarin. Nanti saya juga mau itu ya Bu, masukannya dari Ibu Widya. Oh iya, jadi fokus tujuan kita pada siang hari ini yaitu Ibu ingin sharing ya, ingin sharing, kemudian ingin mendapatkan perbaikan-perbaikan terkait praktik pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Nah, bisa tolong diceritakan Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan praktik pembelajaran kemarin? Jadi setelah praktek kemarin saya merasa lebih lega lagi ya Bu, karena pembelajaran yang saya merencanakan itu jauh lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi merencanakan media yang lebih beragam. Setelah itu anak-anak saya juga merasa sangat antusias sekali dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Jadi saya merasa lebih plong lagi gitu Bu. Oh iya, Alhamdulillah. Jadi Ibu sudah merasa lega ya, karena kemarin anak-anak sudah terlihat antusias di situ. Saya juga melihatnya seperti itu Bu. Anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian dari strategi yang pernah Ibu sampaikan kepada saya waktu kegiatan pra-observasi kemarin ya Bu, kan di situ Ibu menyampaikan ada strategi-strategi yang akan digunakan pada waktu praktek pembelajaran. Nah, itu apakah kemarin sudah dilaksanakan Bu saat mengajar? Oh iya, strategi itu sudah terlaksana. Jadi kemarin dalam penyampaian materi saya menggunakan strategi berdiferensiasi. Saya juga sudah memetakan kebutuhan belajar murid saya, yaitu
dengan auditori, visual, dan kinestetik. Jadi penyampaian materinya menggunakan beragam media, memenuhi semua kebutuhan mereka. Oh iya, jadi kemarin Ibu sudah menggunakan strategi-strategi tersebut ya, sudah terlaksana, sudah sesuai dengan tahapan Insya Allah. Lalu terkait tujuan pembelajaran, jadi Ibu kemarin di RTP-nya kan sudah menuliskan itu berbagai tujuan pembelajaran ya, ada beberapa ya itu Bu. Kira-kira apakah sudah tercapai Bu dalam pembelajaran kemarin? Alhamdulillah kalau saya lihat kemarin sudah tercapai Bu, murid-murid saya sudah bisa mengenal bagian-bagian tubuh ayam, lalu bisa menceritakan kembali dari hidup ayam, lalu mereka juga bisa menyusun huruf menjadi kata bagian tubuh ayam. Begitu Ibu. Oh, baik. Jadi alhamdulillah ya kemarin tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya. Saya lihat juga seperti itu. Jadi anak-anak itu saya lihat sudah mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan. Mereka paham bisa mengulang apa yang sudah Ibu sampaikan tersebut. Terus saya lihat waktu menyusun huruf itu simbol huruf ya, menyusun simbol huruf itu anak-anak juga sudah bisa melakukannya. Kemudian terkait dengan apa kegiatan yang menceritakan kembali dari hidup ayam itu juga sudah tercapai. Lalu dalam kegiatan kemarin ada kegiatan apa ya, berkelompok ya itu? Iya. Nah itu sudah tercapai kan? Sudah tercapai. Oh iya, jadi dalam kegiatan berkelompok, berkolaborasi itu ya, itu juga saya lihat mereka bisa berinteraksi sama temannya itu, kemudian mereka juga membuat hasil-hasil kreasi yang Masya Allah luar biasa ya, itu beragam ya. Kemudian bisa enggak Ibu ceritakan mengenai hal-hal yang sudah baik pada waktu kemarin Ibu melaksanakan praktik pembelajaran dan itu perlu dipertahankan, dan juga tolong Ibu sampaikan hal-hal yang kira-kira masih kurang, yang dirasa masih kurang, kemudian perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Jadi di antaranya yang sudah baik menurut saya sudah bisa merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak. Lalu pelaksanaan pembelajaran saya, penyampaian materinya juga sudah beragam, sehingga murid saya lebih antusias lagi dan memahami tentang materi yang saya sampaikan. Jadi pembelajaran yang saya lakukan ini sudah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam pelaksanaan pembelajaran saya ini. Jadi selain itu terkait kekhawatiran saya tentang disiplin waktu pelaksanaan kegiatan itu sudah teratasi Bu, dengan cara saya mengajak anak-anak untuk konsisten dalam batasan waktu untuk melakukan kegiatan itu. Jadi ya seperti itu Bu. Nanti kedepannya insya Allah akan saya pertahankan lagi untuk konsisten batasan waktunya anak-anak. Oh iya, baik. Itu terkait hal-hal yang sudah baik yang Ibu sudah lakukan dalam praktik kemarin ya Bu ya, dan insya Allah akan Ibu pertahankan. Kemudian mengenai hal-hal yang dirasa masih kurang Bu dalam pembelajaran kemarin, lalu akan Ibu lakukan perbaikan ke depannya, kira-kira apa Bu? Kalau untuk saya mungkin saya harus belajar lagi, memperdalam lagi terkait tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Walaupun kemarin saya sudah mencoba tapi masih kurang sepertinya untuk saya. Jadi saya harus belajar lagi. Untuk persiapan belajar anak juga harus saya pelajari lagi, dan bagaimana untuk menciptakan media metode pembelajaran yang variatif untuk memenuhi kebutuhan belajar anak saya. Oh gitu. Jadi dari praktik pembelajaran kemarin itu yang dirasa Ibu masih kurang yaitu tentang itu ya, dalam pelaksanaan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu sebenarnya kemarin sudah dilakukan ya Bu ya, cuman menurut Ibu masih kurang itu penerapannya, kurang pas ya. Oke. Jadi itu ya yang mau ditingkatkan, yang mau diperbaiki sama Ibu. Kemudian untuk memperbaiki kekurangan Ibu itu, memperbaiki apa yang masih kurang itu, pastinya ada strategi-strateginya, ada cara-caranya. Kira-kira Bu, apa rencananya yang akan Ibu laksanakan untuk memperbaiki kekurangan Ibu?
Jadi saya untuk memperbaiki kekurangan saya ini mungkin saya nanti bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nanti saya juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di KKD, atau mungkin saya nanti akan mencari sumber apa itu namanya, sumber tuh di media sosial atau YouTube atau sebagainya. Iya, berarti Masya Allah luar biasa sekali ya Bu. Jadi dapat saya tangkap di sini, Ibu ada 3 rencana ya untuk meningkatkan area pengembangan Ibu tadi. Jadi yang pertama, Ibu ingin mengikuti pelatihan-pelatihan di platform Merdeka Mengajar secara mandiri ya. Kemudian yang kedua, Ibu ingin mengikuti KKG. Yang ketiga, Ibu ingin mencari sumber belajar secara mandiri di mencari referensi di internet ya. Jadi baik melalui media sosial maupun mencari di channel-channel YouTube tentang pendidikan gitu ya Bu ya. Terkait dengan rencana-rencana Ibu tersebut, kira-kira kapan Ibu akan memulainya dan apakah ada target berapa lama waktunya Bu untuk menyelesaikannya? Jadi mungkin ini nanti akan saya laksanakan secepatnya Bu Widya. Nanti saya kurang lebih dalam waktu 6 bulan, insya Allah saya akan bisa melaksanakannya. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi sudah terplanning di situ ya Bu ya. Ibu akan konsisten untuk melaksanakan ini dan sudah ada target waktunya. Nah, mungkin nanti Ibu bisa membuat catatan-catatan ya Bu, bisa membuat istilahnya catatan kecil supaya Ibu tidak lupa dengan rencana Ibu tersebut. Nah, kira-kira Bu, di sini siapa sih yang menjadi sumber inspirasi Ibu, atau Ibu itu membutuhkan motivasi dari siapa untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut? Jadi untuk motivasi mungkin kalau dari sekitar sini dari 100 poin ini mungkin dari Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, terutama dari Ibu Widya sendiri. Begitu. Di sini saya juga masih belajar Bu Nur, jadi kita masih sama-sama belajar ya Bu ya. Dan di sini saya mengajak Bu Nur untuk banyak mempelajari hal-hal yang baru terkait pendidikan. Seperti rencana Ibu tadi, Ibu akan mengikuti pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar ya Bu ya. Itu bagus sekali Bu. Jadi selain Ibu di situ nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, Ibu nanti juga bisa langsung mempraktekkan itu ilmu-ilmu yang sudah Ibu dapat. Nanti bisa di-upload di aksi nyata di situ. Kemudian Ibu nanti juga bisa mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat Ibu. Seperti itu Bu. Lalu begini Bu, terkait rencana Bu Nur tadi itu, Ibu apakah punya self reminder atau istilahnya seperti catatan-catatan atau jadwal-jadwal khusus kapan akan memulainya? Jadi nanti saya akan mencoba untuk menyiapkan seperti sebuah catatan atau pengingat buat saya ya Bu Widya, nanti bisa saya pajang. Jadi nanti kalau saya lupa pasti akan diingatkan dengan catatan itu. Jadi nanti lebih mudah mengingatnya untuk bisa menjadi target saya untuk mencapainya. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Selalu semangat dalam mengembangkan diri. Karena sejauh ini tuh Bu, ilmu itu pasti tidak ada yang tidak bermanfaat. Semua ilmu itu pasti ada manfaatnya ya Bu ya. Nah, dari yang Bu Nur sampaikan tadi, kira-kira masih ada tidak yang mengganjal di hati Bu Nur yang masih ingin Bu Nur sampaikan? Saya kira sudah Ibu, saya sudah menyampaikan semuanya. Oh iya, alhamdulillah. Berarti sudah cukup ya Bu ya. Bu Nur, kalau boleh, saya ingin meminta Bu Nur untuk menyimpulkan atau menceritakan kembali tentang apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini Bu. Bisa tolong diceritakan? Jadi setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin ya Bu ya, kemarin saya disupervisi dengan Ibu, jadi saya merasa lebih lega sekali. Jadi perencanaan saya sudah tertata. Jadi mencoba memetakan kebutuhan belajar anak sesuai dengan gaya belajar mereka.
Dan dalam pelaksanaan saya juga sudah menyampaikan materi dengan media yang beragam. Jadi alhamdulillah tujuan pembelajaran dan yang saya rancang di RPP itu semuanya sudah tercapai strateginya. Nah, untuk kedepannya saya akan mengingat lagi pengetahuan dan pemahaman yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya merencanakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan di platform Merdeka Mengajar dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan KKG, dan juga saya akan mencari sumber belajarnya di media sosial. Dan untuk itu targetnya insya Allah tadi 6 bulan insya Allah bisa. Jadi mengingat saya untuk tentang target itu ya Bu, membantu saya juga untuk mempermudah mencapainya dengan catatan-catatan tadi. Oh iya, Masya Allah, luar biasa sekali Bu kesimpulan dari diskusi kita hari ini ya Bu. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan nanti area pengembangan yang ingin Ibu capai bisa tercapai ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, mungkin kita sudah sampai di ujung pertemuan ini. Semoga kegiatan supervisi ini yang dimulai dari awal sampai akhir ya Bu ya. Dari kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi, dan sampai di tahap ini pasca observasi ini bisa bermanfaat untuk Bu Nur ke depannya, dan juga untuk siswa-siswa Bu Nur juga terutama ya Bu ya. Saya juga di sini mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat belajar melakukan supervisi akademik ini Bu. Dan semoga kita kedepannya akan menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nur ya. Selamat siang. Terima kasih ya.